Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun terima kasih kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengucapkan kepada SMA Negeri 15 ya, yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kita walaupun di masa pandemi COVID-19 ini untuk bisa bertemu walaupun secara virtual, dan kita masih bisa berbicara mengenai masalah bahaya dari narkoba itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Fathah Zafalali, Sarjana Ilmu Komunikasi atau biasa dipanggil Fatir. Teman-teman boleh panggil saya Kak Fatir juga boleh, silakan. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, yang mana pada kesempatan kali ini di MPLS SMA Negeri 15 ini kita akan banyak ngomongin mengenai masalah narkoba dan remaja. Nah, nanti juga saya akan poinnya sih sebenarnya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua di sini apa sih narkoba itu sebenarnya, ya kan? Kenapa narkoba menjadi berbahaya? Kemudian kenapa pada akhirnya kok sekarang ini kalau kita dengar ataupun lihat di media-media sosial, di TV, di koran, hampir tiap hari ada masalah narkoba. Kemudian bagaimana juga ternyata teman-teman di usia-usia saya kategorikan remaja ini mempunyai problematika tersendiri nih dengan masalah narkoba ini. Nah, nanti kita akan banyak ngebahas mengenai itu. Nanti juga saya jelaskan di sini, saya tampilkan di sini ada replika bentuk-bentuk narkoba yang memang tren saat ini terutama di kalangan-kalangan remaja. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa tetap fokus walaupun ini virtual. Boleh sambil mungkin ada yang sambil duduk atau sambil tiduran, tapi intinya bagaimana teman-teman bisa tetap fokus mendengarkan suara saya ini, dan nanti ketika saya membicarakan ataupun menyampaikan informasi tentang masalah narkoba ini, teman-teman bisa lihat nih bentuk-bentuknya sehingga tidak terjebak dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jadi saya kasih tahu dulu nih, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ya. Yang mana untuk narkotikanya ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, jadi di dalam undang-undang itulah dijabarkan mengenai masalah narkotika, golongan-golongannya, kemudian bagaimana itu ada lembaga namanya BNN dibentuk untuk menangani masalah narkotikanya. Kemudian psikotropikanya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang mana di situ membahas mengenai masalah psikotropika dan belum diperbarui ya. Jadi kalau dulu ada undang-undang sebelum 2009 yang 35 itu, kemudian sebelumnya ada yang di tahun 1997 masih membahas mengenai masalah psikotropika. Kemudian menjadi bahaya, sekarang ada namanya bahan adiktif nih. Bahan adiktif ini di luar dari narkotika dan psikotropika. Nah, ini lebih banyak diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah. Nanti teman-teman semua juga bakal tahu kok kira-kira kategori mana sih dari bahan adiktif yang sangat berbahaya buat teman-teman semua ya. Kemudian permasalahan narkotika ini ataupun narkoba ini di Indonesia dengan total penduduk 260 juta jiwa ya saat ini, ternyata ada kisaran angka 2,4% yang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Ini berdasarkan hasil survei dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan LIPI. Nah, tahu LIPI ya tentu ya. LIPI ini salah satu lembaga di Indonesia yang sangat-sangat bisa dikatakan kompeten untuk mengenai masalah penelitian. Jadi penelitiannya sangat minim sekali. Ketidakpercayaan dari publik itu sangat minim. Pasti publik percaya ketika memang ini berbicara mengenai masalah LIPI. Dan di Provinsi Lampung sekarang kita menempati urutan ke-12 dari 34 provinsi dengan total 0,90% dari seluruh penduduk yang ada di Provinsi Lampung ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke ranah narkobanya nih. Kira-kira apa sih tren narkoba yang ada di kalangan remaja? Nah, saya mau gambarin di sini ada beberapa ya bentuk-bentuk narkoba yang mungkin teman-teman udah kenal nih. Contohnya kayak di sini ada namanya rokok. Nah, ternyata rokok sekarang sudah menjadi tren di kalangan remaja. Kenapa saya bilang di kalangan remaja sangat tren? Remaja ini kan kalau berdasarkan dari WHO ya, dari WHO-nya ternyata usia-usia remaja adalah usia di mana dikategorikan usia
10 sampai dengan 24 tahun itu dikategorikan remaja. Tapi ada juga yang menyatakan kalau di BKKBN usia 10 sampai dengan menikah itu masih dikategorikan remaja. Nah, karena masa-masa remaja usia 10 tahun sekarang di Provinsi Lampung terutama sudah banyak anak-anak yang sudah mulai rokok. Mungkin kalau mau saya tanya teman-teman di sini mungkin banyak juga terutama yang cowok-cowok sudah kenal dengan namanya rokok ya kan. Ada yang mungkin coba-coba, ada yang ketagihan sampai sekarang, sampai dengan kecanduan mungkin kalau nggak ngerokok mulutnya asem lah. Itu salah satu bentuk adiksi yang ditimbulkan karena adanya tar dan nikotin ya, ada kandungan pada rokok. Kemudian dari rokok ternyata trennya meningkat nih. Selain dari rokok teman-teman ternyata pengen tahu juga ada namanya lem ibon ataupun inhalant, kami nyebutnya di sini inhalant ya. Selain dari lem ibon ada inhalant, yaitu yang berbau-berbau menyengat. Jadi ternyata remaja Provinsi Lampung juga banyak nih yang suka dengan aromanya dari lem ibon ini. Kalau ternyata lem ibon ini ketika dikonsumsi, dihirup secara terus-menerus dapat mengakibatkan kematian fungsi otak secara permanen dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian dari lem ibon ada lagi mungkin teman-teman kenal namanya magic mushroom yang ketika dikonsumsi menimbulkan halusinasi. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang kan, halu lu. Nah, berhayal. Jadi ketika orang mengkonsumsi namanya magic mushroom itu, dia mulai timbul hayalan-hayalan pada otaknya yang tidak bisa dikontrol, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan di luar dari alam sadarnya. Kemudian ada lagi alkohol. Alkohol ini sebenarnya banyak ya. Macam-macam alkoholnya, dari yang berlabel mungkin teman pernah dengar, ada yang Jack Daniel lah, kemudian vodka lah, segala macamnya. Tapi ternyata juga ada yang berbahaya, alkohol yang tanpa label atau biasa disebut dengan minuman-minuman tradisional. Contohnya kayak apa? Ada tuak, mungkin pernah dengar ya tuak ya. Nah, ini tuak ini menjadi berbahaya saat ini. Kenapa? Karena tidak adanya aturan yang menjelaskan bahwasanya minuman tradisional boleh dikonsumsi oleh usia remaja. Tetapi banyak anak-anak ataupun usia remaja sekarang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, terutama tuak, kemudian ada figur lah, sempurna. Ini tren banget nih di kalangan remaja nih saat ini. Yang katanya kalau sekarang nggak mabuk nggak keren. Kalau nggak mabuk minum-minuman, nongkrong itu nggak asik. Nah, ini logika yang salah saat ini di kalangan remaja yang harus kita rubah. Nah, kemudian selain dari yang saya katakan tadi di bahan adiktif ini, ternyata ada nih namanya narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 memang tidak digunakan dalam pengobatan sekalipun. Apa itu? Ganja, sabu, ya. Kemudian ada ekstasi. Nah, itu golongan 1 yang memang tidak digunakan dalam pengobatan sekalipun. Jadi nggak akan pernah ada ketemu alasannya. Mau dokter spesialis manapun, toto datang, kita akan sakit udah parah, Pak dokter tolong dong saya mau disuntik ganja biar saya bisa refresh lah, bisa slow lah, bisa karena efeknya kan ada halusinasi, menghilangkan rasa sakit segala macamnya. Bisa nggak dokter memberikan resep? Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia masuk dalam golongan ke-1. Kemudian di golongan keduanya ada yang masih digunakan dalam pengobatan. Contohnya apa? Morfin. Morfin ini kita kenal mungkin obat bius, teman-teman kenalnya. Boleh digunakan, tapi sebagai alternatif terakhir ketika tidak ada obat-obatan yang lainnya. Jadi boleh dipakai untuk golongan kedua ini. Tetapi kalau misalnya digunakan secara terus-menerus tanpa dosis yang ditetapkan oleh dokter ataupun orang spesialisnya, maka dia akan mengakibatkan efek ketergantungan juga bagi tubuhnya. Ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin ada yang pernah pakai morfin atau pernah mengkonsumsi obat-obatan yang menghilangkan rasa sakit, nah itu sudah masuk golongan kedua. Tapi kan nggak kecanduan. Contohnya teman-teman misalnya, nauzubillah min dzalik, mungkin pernah mengalami kecelakaan. Kemudian ketika mereka harus dijahit, diberi suntikan penghilang rasa sakit. Ada nggak setelah disuntik, kemudian setelah dijahit, besoknya balik lagi ke dokter? Pak dokter, kemarin biusnya enak loh lagi sih, kan enggak, ya kan? Nah hal ini karena memang dokter memberikan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dosisnya. Jadi golongan kedua boleh digunakan. Kemudian ada golongan ketiga, yang memang banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh, kayak semacam obat sakit kepala, obat sakit perut lah, kemudian ada lagi yang obat batuk. Itu ketika kita mengkonsumsi ternyata apa? Kita mengalami perubahan kehilangan kesadaran, dimulai dari ngantuk, ya kan, ada perasaan-perasaan ketika minum obat batuk kita jadi ngantuk bawaannya. Nah, itu salah satu efek yang ditimbulkan dari adanya adiksi yang ditimbulkan dari narkotika golongan ke-1. Kemudian untuk psikotropikanya,
Untuk psikotropika ini sebenarnya banyak banget sih, obat-obatan. Di luar dari itu ada 4 golongan sebenarnya. Golongan satu hampir sama, tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, tetapi kalau untuk golongan kedua, ketiga, dan keempat, ini banyak digunakan dalam pengobatan. Nah, tetapi biasanya digunakan oleh spesialis, terutama psikiater nih, untuk orang yang susah tidur, kemudian orang yang sulit untuk memotivasi dirinya, dia butuh motivasi tambahan dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut, atau untuk butuh doping. Nah, ini juga masuk ke dalam psikotropikanya. Nah, kesemuanya itu sebenarnya kalau dalam aturan Undang-Undang 35, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang saya katakan tadi, golongan kedua dan tiga boleh digunakan, tetapi menjadi permasalahan saat ini adalah penyalahgunaannya. Orang-orang yang tidak sakit ternyata mengkonsumsi obat-obatan. Di Provinsi Lampung banyak nih trennya sekarang di usia-usia SMP, SMA. Mungkin banyak teman-teman yang tahu kawannya mengkonsumsi, ada yang namanya obat batuk sampai dengan berlebihan, sampai dengan 10 saset, 15 saset, sampai yang kami temukan ada ternyata sampai 30 saset sekali mengkonsumsi. Ini bisa mengakibatkan overdosis dan bisa mengakibatkan kematian kalau terus dikonsumsi secara terus menerus. Bahkan ada juga yang mengalami menyerupai dengan mayat hidup, like zombie. Ya, kenapa guys bilang kayak zombie? Karena ketika dia mengkonsumsi tersebut, dia mengalami kerusakan memori jangka pendek yang ada pada otaknya, dan sehingga dia tidak ingat apa yang sudah dilakukannya. Konsumsi secara terus-menerus mengakibatkan memorinya lambat laun menjadi hancur, rusak, sehingga dia tidak ingat siapa dirinya, bahkan orang tuanya, segala macamnya dia lupa ketika dia sadar. Nah, bahkan ada yang mengalami sampai kelumpuhan, organ vitalnya tidak mampu difungsikan secara baik atau secara normal. Nah, kemudian pada intinya ternyata permasalahan narkoba ini kembali lagi ada namanya demand dan supply. Di mana demand, di mana permintaan barang ya akan narkoba itu sangat tinggi di kalangan masyarakat. Bisa kita lihat walaupun saat ini pandemi COVID-19, ternyata masih banyak sekali barang-barang haram tersebut beredar. Terbukti kami Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung pada saat pandemi COVID ini saja bisa mengungkap hampir 2 kasus. Ada yang sabu, kemudian ada yang ganja, bahkan kemarin juga ada yang ekstasi. Oke, masuk ke ganja ya. Jadi kalau ganja itu bisa dibilang karena dia menyerupai asap, menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi jangan pernah berpikir, wah kan yang pakai ganja kawan gue nih, gue nggak pakai ganja, jadi gue nggak kecanduan dong sama ganja. Tapi ternyata kena asapnya tadi ya, kita satu tongkrongan misalnya nih, satu tongkrongan, kemudian ada yang ngisep ganja, kita karena ikut nongkrong bareng, akhirnya asap ganja itu sama kehirup sama kita. Dan karena kita menghirup asap yang sama, walaupun itu hanya embusan buangan asap dari ganja itu, kita pun akan mengalami efek yang sama dengan si pengkonsumsi ganja secara langsung. Dan ketika dilakukan tes urin, asap yang dihirup pun dapat mengakibatkan hasil yang positif juga, sama. Jadi sama-sama merugikan, apalagi kalau ternyata ada penindakan. Penindakan ini apa? Polri, BNN, Toto melakukan razia. Ketika ternyata ada barang bukti desi tersebut ganja di situ, 5 orang nongkrong bareng, 5-5-nya pasti dibawa dulu, dilakukan tes urin. Kalau ternyata hasil urinnya sama-sama 5-5 positif, ya terpaksa 5-5-nya akan diproses. Walaupun ada namanya program rehabilitasi, saya harus jelaskan, ternyata rehabilitasi tidak bisa menyembuhkan. Rehabilitasi itu hanya memulihkan kondisi tubuh fisik seseorang ketika rusak karena penggunaan narkoba, tidak akan bisa sembuh. Itu akan terus-menerus terbawa pada tubuhnya. Dan nantinya ketika dia menikah, kemudian ketika dia memiliki keturunan, ternyata ada gen yang turun dari orang tua kepada si anak, dan ini akan mempengaruhi kondisi adiksi dari si anak. Ketika anak tersebut mengkonsumsi obat-obatan ataupun terpapar dengan namanya narkoba yang pernah dikonsumsi oleh orang tuanya, dia akan lebih mudah mengalami ketergantungan. Nah, ini menjadi berbahaya sekali buat teman-teman. Jadi kalau saya lebih menyarankan kepada teman-teman, saya pikir setiap sekolah, baik apalagi di SMA Negeri 15 ini, saya akan punya kegiatan namanya ekstrakurikuler. Nah, kalau teman-teman punya minat, bakat, tidak harus teman-teman berada di luar lingkungan sekolah. Teman-teman bisa membuat minat dan bakat teman-teman semua untuk tetap ya berproduktif dalam masa pandemi COVID ini, apalagi dengan tema kami HANI, Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2020 ini, sadar, sehat, ya, produktif, kemudian bahagia. Dengan keempat komponen ini, teman-teman ikut aktif di kegiatan ekstrakurikuler, mengembangkan minat dan bakatnya. Mau jadi polisi, ikut Paskibra. Yang mau jadi tentara, ikut Paskibra. Yang mau jadi dokter, bisa ikut di PMR. Kemudian kalau misalnya teman-teman, oh Pak, saya ini mau jadi ahli debat atau segala macam, ada juga, saya yakin ada ekstrakurikuler yang membidanginya. Apalagi kalau misalnya teman-teman berpikir,
Pak sekarang mah sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, nggak perlu pada bakat segala macam, bisa jadi selebgram youtuber. Siapa bilang selebgram youtuber pun butuh belajar, butuh pengalaman. Nggak serta mereka toto mereka foto selfie bisa di share ke Instagram bisa jadi selebgram. Oh enggak, itu butuh pemahaman bagaimana angle fotonya, kemudian mau jadi view youtuber. Apalagi kalian harus tahu nih kontennya ngomong apa. Nggak mungkin kalian ngomong asal-asal toto bisa jadi youtuber ya, nggak mungkin. Ada fase-fase dimana kalian harus belajar. Jadi apapun keinginan, minat, dan bakat kalian, jangan pernah mengecilkan pekerjaan apapun itu. Semua butuh proses, semua butuh belajar. Dan pergunakanlah masa sekolah kalian ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal nanti untuk menghadapi masa dunia kerja di kemudian harinya. Jadi selain dari akademik, yang saya tekankan teman-teman harus punya ekstrakurikuler. Minimal satu siswa punya satu ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakatnya, dan selalu berpikir positif sehingga tidak berpikir untuk menjadi penyalahguna narkoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini, dengan harapannya teman-teman semua bisa terhindar dari penyalahguna narkoba. Kalaupun nanti kemudian hari bertemu saya lagi ke depan tanpa ada virtual, bertatap muka langsung, tidak dalam kondisi teman-teman mungkin dalam peredaran gelap narkoba, itu yang saya nggak mau nanti lulusan dari SMA 15 ini ketemu dengan saya lagi, Pak kayaknya bapak ini dulu nyampein materi narkoba tapi kok saya sekarang makin narkoba ya Pak. Nah, saya nggak mau kondisi seperti ini. Saya mau kemudian hari ke depan bertemu dengan teman-teman, Pak saya dulu dapat materi mengenai masalah narkoba dari bapak, sekarang saya mau jadi bapak jadi narasumbernya, karena teman-teman jadi reporter lah, atau tuh teman-teman misalnya jadi pimpinan, bapak mau dong saya disampaikan materi kepada anak-anak buah saya, jadi udah jadi bos ya. Itu harapan saya ke depan. Jadi apapun itu kegiatan-kegiatan teman-teman, saya harap selalu berpikir positif, hidup 100% sadar, sehat, produktif, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.